Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tawuran antar kelompok pemuda semakin marak terjadi di kota Palembang. Kedua kelompok saling serang menggunakan petasan api. Seorang kepala desa di Ogan Komering Ulu diduga telah melakukan pelecehan seksual kepada seorang wanita di sebuah hotel kota Palembang. Waspada cuaca ekstrim, 2 rumah warga di desa Banjarsari, Ogan Komering Ulu ambruk, 1 diantaranya rata dengan tanah. Dua buah rumah warga di desa Banjarsari, Kabupaten Ogan Komering Ulu ambruk. 1 diantaranya ambruk hingga rata dengan tanah. Diduga ambruknya rumah tersebut karena tanah di bawah bangunan rumah amblas akibat tergerus air hujan. Dua rumah warga di desa Banjarsari, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu tiba-tiba rusak pada Senin pagi. 1 rumah milik Sutrisno bahkan ambruk hingga rata dengan tanah. Diduga ambruknya kedua rumah ini akibat tanah di bawah bangunan rumah amblas akibat tergerus air hujan. Penghuni rumah mengaku sudah merasakan tanda-tanda mencurigakan saat hujan deras mengguyur wilayah ini. Warga yang mendengar suara dan getaran sontak menyelamatkan diri sebelum bangunan ambruk. Meski tidak ada korban jiwa, namun sejumlah barang berharga milik korban tidak bisa diselamatkan. Karena ini buka ini badan rumah gertak menjerak-jerak. Akhirnya tuan rumah tadi anak aku ngungsi tempat pengtujuh no. Jadi dikosongkan. Jadi kosong nih Pak. Iya. Bukan akibat banjir kemarin. Bukan. Hujan deras. Hujan deras ya. Hujan deras. Begitu mati lampu kan. Berarti badan rumah sudah ada. Berapa rumah? Cuma satu rumah? Iya, itu imbasnya. Yang bawah itu rumah juga? Itu bergeser rumah itu. Yang ambruknya dapurnya ya Pak? Badan rumah. Karena longsor itu di wilayah Kecamatan Semidang Aji itu terdapat 2 titik sebenarnya Pak ya. 1 titik itu di desa Pengaringan, 1 titik lagi di desa Banjarsari. Nah, dalam hal ini di desa Banjarsari ini ada yang terdampak ini rumah roboh. Nah, rumah roboh ini ada dua unit, 1 unit dengan kondisi rusak berat dan 1 unit lagi itu dengan kondisi rusak ringan, cuma sekedar retak. Nah, untuk 1 lagi itu ada di desa Pengaringan, itu yaitu amblasnya pekarangan masjid beserta longsornya talut-talut itu Pak, talut lahan tebingnya. Dampaknya yaitu karena curah hujan tinggi sehingga menyebabkan tanah menjadi tidak stabil dan BPBD Ogan Komering Ulu mengimbau warga untuk tetap waspada, mengingat rumah warga berada tidak jauh dari bibir tebing. Peristiwa ini telah ditangani BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Sebuah jembatan gantung yang berada di Desa Lubuk Rukam, Kabupaten Ogan Komering Ulu ambruk dan putus. Putusnya jembatan diduga karena tidak kuat menahan terjangan air saat banjir melanda wilayah tersebut. Sebuah jembatan gantung di Desa Lubuk Rukam, Kecamatan Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu terputus. Jembatan ini mengalami kerusakan parah setelah diterjang banjir saat Sungai Ogan meluap pada 8 Mei lalu. Akibatnya, jembatan sepanjang 100 meter ini tidak bisa dilintasi oleh warga. Rusaknya jembatan menyebabkan ratusan warga yang berada di desa seberang terancam terisolir. Untuk dapat menyeberang sungai, warga terpaksa menggunakan perahu. Pemerintah setempat berencana membangun jembatan baru dalam waktu dekat agar aktivitas warga kembali normal. Kami bersama tim PU sudah melaksanakan penghitungan sementara dan insya Allah tadi kebetulan juga ada kunjung dari Deputi dari BPNPB Republik Indonesia dan telah kami sampaikan bahwa ada kerusakan infrastruktur jembatan di beberapa wilayah di Oku dan respon beliau sangat baik. Beliau akan membantu kita Oku, tinggal nanti akan kita hitung rapnya dan segera dibuat proposalnya sehingga tim BNPB nanti bisa untuk melakukan
penghitungan juga, dan insya Allah nanti kalau memang memungkinkan tahun ini akan dibantu oleh BNPB untuk perbaikan. Selain jembatan gantung di Desa Lubuk Rukam ini, banjir juga merusak 3 jembatan gantung lainnya di Kabupaten Ogan Komering Ulu, yaitu jembatan gantung di Desa Karangagung, Desa Pusar, dan di Desa Banuayu. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Gas LPG ukuran 3 kg mulai sulit ditemukan di Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Warga harus antri dan menyerahkan fotokopi kartu keluarga saat membeli gas. Dan kondisi ini sudah dirasakan oleh warga sejak 10 hari terakhir. Agen gas LPG yang berada di dalam Akmal Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu ini diserbu warga. Mereka saling mendahului untuk membeli gas bersubsidi ukuran 3 kg. Gas LPG ukuran 3 kg kini mulai sulit ditemukan di Kota Batu Raja. Pihak agen mewajibkan pembeli menyerahkan fotokopi kartu tanda penduduk. Pembelian juga dibatasi hanya membeli 1 tabung gas LPG saja. 3 hari. Jadi kita masak selama 3 hari itu pakai apa, Bu? Kami masak banyak Pakai Magicom. Masak sayur? Masak sayur? Beli ya? Iya. Jadi sempat rebutan tadi ya? Rebutan. Berapa harganya, Bu? Harga? 18. Harus pakai KTP kabarnya? Foto-foto KTP. Dalam waktu kurang dari 1 jam, tabung gas LPG ukuran 3 kg habis terjual. Kelangkaan gas ini sudah dirasakan warga Batu Raja sejak 10 hari terakhir. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Nah, jika ingin membeli pempek dengan harga yang cukup terjangkau, Anda bisa datang ke sentra produsen pempek di Palembang, tepatnya di Kampung Kapitan, Kelurahan 7 Ulu, seberang Ulu 1. Selain harga yang ditawarkan cukup murah, pembeli juga bisa memilih berbagai jenis pempek. Di pesisir Sungai Musi terdapat sentra produksi pempek yang dikenal dengan sebutan Tanggo Rajo Cindo. Sentra produksi pempek ini terletak di Kampung Kapitan, Kelurahan 7 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang. Berada di permukiman padat penduduk, sebagian warga Kampung Kapitan memilih bekerja sebagai pembuat sekaligus penjual berbagai macam pempek. Mulai dari pempek lenjer, pempek adaan, pempek kulit, martabak hingga pempek kapal selam yang dijual dengan harga yang murah meriah. Setidaknya ada 8 produsen pempek yang berada di kawasan ini. Salah satunya adalah Mina. Sudah 20 tahun ia menjadi produsen makanan khas Palembang ini. Bagian sisi rumahnya yang tidak terlalu besar dijadikan sebagai tempat untuk produksi pempek. Awalnya Mina memberanikan diri membuat pempek dengan racikannya sendiri. Lama-kelamaan pesanannya pun meningkat, hingga akhirnya dalam 1 hari Mina bisa menghabiskan bahan baku 70 kg ikan. Awalnya sih kita merintiskan dari awal, terus itu pertama itu kan 1 kilo, 2 kilo, saya itu bukan langsung banyak, saya itu. Nah, kita kan nyari reseller dulu, saya itu. Setelah banyak kan kita baru ngaji karyawan. Sampailah sekarang sudah 70 kilo. Bahan baku pembuatan pempek di Tanggo Rajo Cindo biasanya menggunakan ikan kakap atau ikan gabus. Cara pembuatannya pun cukup mudah. Pertama-tama, ikan yang sudah hancur diadon dengan air. Setelah itu bahan adonan pempek diberi bumbu penyedap dan garam. Adonan pempek lalu dicampur dengan sagu, dibentuk dan direbus di air mendidih. Cara pembuatan cuka atau cuko juga cukup mudah. Kalau dia dalam mengental itu kan baru dikasih sagu, baru diolah jadi telur, jadi tahu, jadi adaan, kayak itu. Kalau kuah cukanya sendiri? Kalau cukanya tuh gula merah, gula pasir, terus cabai, bawang putih. Cuma dia pakai timbangan, tidak dong. Istilahnya itu misalnya 5 kilo gula sekian timbuk air.
Harga jual pempek di Tanggo Rajo Cindo juga berbeda-beda tergantung dengan bahan baku ikan yang digunakan. Biasanya bahan baku ikan kakap dijual dengan harga yang lebih murah dibanding ikan gabus. Pempek Tanggo Rajo Cindo biasanya didistribusikan ke sejumlah pasar, seperti Pasar 16 Ilir dan Pasar Modern Pelaju. Sudah lama sih jadi usaha? Udah lama, Jalan sehari berapa? habis 2.000. Dijual Pasar 16. Satu buah pempek hanya dijual dengan harga Rp1.000. Jika menggunakan bahan baku ikan gabus, pempek dijual dengan harga Rp2.000 per buah. Jika menyusuri kampung Rajo Cindo, Anda bisa melihat kesibukan warga membuat pempek dari pagi hingga sore hari. Keberadaan kampung pempek ini diharapkan mampu menjadi destinasi wisata baru bagi para pelancong. Apalagi lokasinya yang berada di bantaran Sungai Musi. Muhammad Kadafi dan Kausar Putra melaporkan dari Palembang. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Tabita Putri, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.